Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Oke, kita lanjutkan masih berproses tentang cara mencari jati diri ya. Jati diri itu sebenarnya apa sih? Kan banyak orang ngomong jati diri, temukan dirimu, temukan jati dirimu, dan segala macam. Jati diri itu sebenarnya apa sih? Dan cara menemukan jati diri itu bagaimana? Kita bahas hari ini ya. Jati diri itu citra diri. Apa yang kita citrakan atas diri kita, yang itu bisa ditangkap oleh orang lain. Atau sebagian menyebut itu sebagai identitas diri. Jadi sebuah citra ya dari diri kita yang itu bisa dikenali, yang itu bisa ditangkap oleh orang lain, atau boleh disebut identitas diri, identitas label atas diri kita. Nah, contoh Awang, pakai contoh diriku aja. Awang, citra yang dibangun, ya Awang ini seorang ibu ya, karena aku punya satu putra. Awang single parent ya, karena aku sendirian membesarkan putraku sendirian. Awang ini sebagai seorang seniman kain. Ada yang mengenal Awang sebagai fashion designer. Dan ada juga yang mengenal Awang sebagai healer. Itu citra yang aku bangun sesuai dengan potensi yang ada pada diriku. Ada yang mengenalku sebagai seniman kain, artisan ekoprint, master ekoprint. Ada yang mengenalku sebagai fashion designer, dan banyak yang mengenalku sebagai healer. Nah, tugasnya apa gitu? Kenapa kok citranya begitu? Terus tugasnya apa? Ya ketika Awang sebagai seniman kain, ya tugasnya adalah meng-create desain kain terbaru. Jadi ketika aku memposisikan diri sebagai seniman, ya tugasku adalah membuat karya. Seniman kain berarti membuat karya kain, membuat desain-desain baru, pola-pola baru, gambar-gambar baru. Terus ada yang mengenalku sebagai fashion designer. Ya karena aku sering fashion show ya beberapa tahun lalu. Ini udah hampir 3 tahun aku udah stop dulu ya untuk kegiatan fashion show. Nah, tugas seorang fashion designer apa? Yang membuat desain-desain baju baru, memamerkan karya di panggung fashion show, membuat desain baju, menjual baju. Tugasnya itu. Awang sebagai healer tugasnya apa? Ya tugasnya bantu orang yang kurang sehat biar bisa sembuh, baik secara fisik maupun secara mental, kadang-kadang juga secara spiritual. Itu citra yang terbangun atas Awang ya.
Dan masing-masing orang itu juga punya kewajiban untuk membangun citra itu sebagai identitas. Bahkan itu dibawa nanti sampai akhir hayat, sampai sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Misalnya, ketika kita mendengar nama Afandi, banyak orang yang punya nama Afandi. Tapi ketika orang menyebut Afandi, mereka langsung klik. Afandi adalah seorang pelukis besar di zamannya, yang sampai dengan detik ini masih dikenang orang karya-karyanya, dan dihargai dengan nilai atau nominal yang tinggi. Karya-karyanya mahal. Atau W.S. Rendra, ya, yang namanya Rendra banyak ya, tapi ketika kita dengar W.S. Rendra, memori yang muncul adalah Rendra seorang penyair, seorang penulis buku. Karya-karya syairnya luar biasa, sangat menggema, sangat menyemangati yang membacanya atau yang mendengar ketika Rendra membacakan syair-syairnya. Dan masih banyak lagi. Itu citra diri, identitas, yang bahkan sampai beliau-beliau sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, orang masih mengenal. Orang masih mengenali identitas beliau-beliau ini. Nah, kalau kita bagaimana caranya supaya kita mempunyai citra yang kuat, citra diri yang kuat, atau mempunyai identitas diri yang kuat, di mana citra diri atau identitas diri itu akan ditangkap oleh orang lain, ya. Jadi orang itu mudah untuk mengenali kita. Caranya gimana? Anda semua di sana ya, kalian semua di sana bisa praktek atau bisa memulai dengan cara-cara yang sederhana. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Ini kalau orang kekinian mungkin personal branding ya masuknya. Jadilah diri sendiri. Jangan menduplikasi orang lain. Karena Tuhan itu menciptakan kita sangat istimewa. Masing-masing itu diciptakan dengan sangat istimewa. Maksudnya jadilah diri sendiri itu yang bagaimana gitu. Ya hidup dengan cara yang kita mau. Hidup dengan cara yang kita suka, yang kita mau dan kita suka. Supaya apa? Supaya tidak beban dalam menjalani kehidupan itu, kita biar bisa lebih nyaman. Misalnya lagi Awang hidup dengan cara yang Awang mau. Ya sekarang tanpa disadari berproses, akhirnya personal branding itu terbangun. Awang yang selalu pakai baju hitam, terus yang rambutnya warna-warni, Awang yang pakai kacamata, yang rambutnya sering dikuncir, yang simple, nggak dandan, suka pakai aksesoris baik di tangan maupun di leher,
suka pakai aksesoris yang aneh-aneh, itu awang. Dan ternyata itu sudah menjadi bagian dari personal branding dari awang. Dengan memilih hidup dengan cara ini, gitu ya. Dan orang lain bisa memilih berbeda. Ada orang yang suka pakai baju yang berwarna-warni dengan warna-warna cerah, yang suka dandan kemana-mana rapi, wangi. Ada orang juga memilih seperti itu. Dan pilihan itu bebas, masing-masing orang bebas, asal itu yang kamu suka dan itu yang bikin kamu nyaman, gitu ya. Jadi benar-benar menjadi diri sendiri, hidup dengan cara yang kita maui, hidup dengan cara-cara yang bikin kita nyaman untuk menjalaninya, dan tidak perlu menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Oke, terus yang kedua, berani keluar dari zona nyaman. Ini tidak semua orang berani pilih ini. Kenapa kok kita itu harus men-challenge diri kita sendiri untuk keluar dari zona nyaman? Karena biasanya ketika berada di zona nyaman, kita itu terlena, keenakan. Alarmku bunyi. Keenakan. Padahal ketika kita berada di zona nyaman, ya, itu kurang challenging. Tantangannya kurang. Dengan minim tantangan, akhirnya kita tidak mendapatkan ilmu-ilmu baru, tidak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Suaraku udah mulai serak ini. Minum es terus. Ya, jadi harus berani out of the box, harus berani keluar dari zona nyaman. Kenapa begitu? Supaya kita punya tantangan baru, kita punya ilmu baru, kita punya pengetahuan-pengetahuan baru, dan kita bisa mengukur kapasitas kita sendiri. Upgrade. Karena dengan keluar dari zona nyaman, ya, menjadi out of the box, itu kita bisa upgrade. Upgrade semua, upgrade skill, upgrade pengetahuan, upgrade ilmu, upgrade strategi-strategi baru, dan banyak hal nanti yang akan terupgrade, termasuk upgrade mental kita. Karena tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang baru, tidak mudah untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Oke, terus yang selanjutnya, gimana Bun kalau kita tidak bisa menemukan jati diri kita, identitas kita, citra kita? Kalau kalian tidak bisa menemukan itu, ya, atau belum bisa menemukan itu, satu-satunya jalan adalah kalian harus create itu. Kalian harus ciptakan itu, kalian harus bangun itu. Melalui step by step tadi, ya. Yang pertama, temukan pola hidupmu itu seperti apa, supaya bisa tahu kebiasaan-kebiasaanmu itu, supaya bisa tahu apakah sudah efektif kamu menggunakan waktumu dalam keseharianmu. Itu kalian bisa tahu.
dengan menemukan pola hidup. Untuk yang baru lihat video ini, coba dicek tayangan video minggu kemarin atau 2 video sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau belum bisa menemukan, berarti create, bangun. Nggak perlu dicari sampai ketemu. Kalau merasa oh tidak ketemu, ya berarti harus dibangun. Citra itu harus dibangun, identitas itu harus dibangun, jati diri itu harus dibangun. Karena jati diri nggak fix ya, dia terus akan berubah sesuai dengan perubahan kita. Dia akan terus berubah sesuai dengan perkembangan kita. Kecuali yang sudah merasa bahwa ini adalah passionku, dan dia yakin dengan passion itu, dan dia konsisten dengan passion itu. Kayak misalnya tadi contohnya Avandi, dia yakin dengan passionnya, yakin dengan pilihannya, yakin dengan kemampuannya, yakin dengan jati dirinya, yakin dengan citra dirinya, sehingga itu terbawa sampai beliau meninggal, sampai selesai tugas-tugasnya di dunia. Begitu juga W.S. Rendra, dia yakin dengan jalannya, dia yakin dengan kemampuannya, dia yakin dengan pilihannya, dan dia konsisten dengan semuanya itu sampai beliau selesai, sampai beliau meninggal. Dan citra itu tetap sampai dengan hari ini tidak berubah. W.S. Rendra ya penyair, dia banyak menciptakan buku-buku yang keren, buku-buku syair yang keren. Dan dengan suaranya ketika membaca syair-syairnya itu bisa membius jutaan orang, bisa membangun semangat jutaan orang, ribuan orang yang mendengarnya, yang melihatnya. Kita juga harus begitu. Nah, kalau belum bisa menemukan, cari, bangun, create, gitu ya. Dan karena hidup itu bukan hanya tentang dirimu hari ini, kita harus pastikan bahwa kita punya keinginan-keinginan yang baik, kita punya motivasi-motivasi yang baik, kita punya tujuan-tujuan yang baik, yang itu akan kita kerjakan secara konsisten, yang akan kita perjuangkan sampai batas limit terakhir. Untuk sebuah identitas itu tadi, untuk sebuah citra. Karena itu adalah bagian dari tugas kehidupan kita juga. Nah, yang harus dicatat ini ya, pikiran yang baik itu akan membangun rasa yang baik. Aku ulang, pikiran yang baik akan membangun rasa yang baik. Terus rasa yang baik akan melahirkan perkataan-perkataan yang baik. Berkata yang baik ya akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik. Dan tindakan yang baik akan melahirkan sebuah kebiasaan-kebiasaan baik. Dan kebiasaan yang baik akan merubah sebuah kondisi.
tentunya menjadi jauh lebih baik. Dari pertama yang harus dirubah adalah konsep berpikir kita. Konsep berpikirnya harus benar duluan. Oke, jadi proses untuk membangun citra atau menemukan jati diri atau sebuah identitas diri itu bukan proses yang singkat, tapi ini adalah sebuah rangkaian proses yang panjang, gak tetap, gak fix, karena akan berubah sesuai dengan perubahan kita. Karena kita itu bukan hanya kita hari ini, tapi juga kita di hari esok. Gitu ya teman-teman. Jadi semangat ya, ketika kali ini belum menemukan, hari ini belum menemukan, ya silahkan dibangun, silahkan dimulai. Karena bukan hanya untuk hari ini ya. Identitas yang baik, citra yang baik, jati diri yang baik itu bukan hanya hari ini. Bukan hanya ngomong tentang hari ini. Tapi juga tentang hari esok dan hari-hari berikutnya. Oke, semoga membantu ya untuk kalian semua yang masih bingung dengan diri kalian, yang masih bingung dengan hidup kalian. Semoga ini bisa membantu, sedikit mencerahkan, dan sedikit untuk bisa mengenali diri kalian. Jadi aku iki piye to ya. Gitu ya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.